Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Azra Salsabila KS ingin menjelaskan materi tentang gelombang bunyi. Untuk pengertiannya sendiri, gelombang bunyi adalah salah satu gelombang longitudinal yang membutuhkan medium ataupun perantara. Apa sih penyebab timbulnya bunyi? Nah, penyebab timbulnya bunyi itu misalnya ketika kita sedang berteriak sambil memegang tenggorokan, maka tenggorokan kita akan bergetar. Contoh yang lainnya adalah ketika senar kita dipetik, maka senar akan bergetar dan kita juga akan mendengarkan bunyi. Apakah bisa bunyi itu merambat melalui vakum? Jawabannya, bunyi itu tidak merambat melalui vakum. Bukti nyatanya adalah para astronot di bulan tidak dapat saling bicara secara langsung walaupun jarak mereka sangat dekat. Untuk berkomunikasi, mereka menggunakan alat komunikasi melalui gelombang radio. Gelombang bunyi juga mempunyai klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi audiosonik, yang mana bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang kedua, klasifikasi infrasonik, yang mana bunyi yang memiliki frekuensi rendah antara 20 Hz. Dan yang ketiga adalah klasifikasi ultrasonik, yang mana bunyi yang memiliki frekuensi lebih tinggi dari 20.000 Hz. Tinggi rendahnya nada itu ditentukan oleh frekuensi, sedangkan kuat ataupun lemahnya bunyi itu ditentukan oleh amplitudo gelombangnya. Apa sih gedung di konser itu dipasang peredam suara? Karena untuk menghindari terjadinya gaung, maka konser musik dindingnya itu dilapisi oleh zat peredam suara ataupun zat kedap suara. Ruang besar yang tidak menimbulkan efek gaung disebut ruang yang memiliki akustik baik. Jadi, mengapa pada gedung konser dipasang peredam suara? Aplikasian gelombang bunyi itu bisa dalam bidang industri. Teknik sonar banyak digunakan dalam bidang industri. Yang pertama, mengukur kedalaman laut. Yang kedua, mendeteksi retak-retak pada struktur logam. Dan yang ketiga, kamera dan perlengkapan mobil. Lalu, gelombang bunyi juga bisa diaplikasikan dalam bidang kedokteran. Ultrasonik berguna dalam diagnosis kedokteran karena beberapa hal. Yang pertama, ultrasonik jauh lebih aman daripada sinar X. Yang kedua, ultrasonik dapat digunakan terus-menerus untuk melihat pergerakan sebuah janin ataupun liver seseorang. Yang ketiga, ultrasonik dapat mengukur kedalaman suatu benda di bawah permukaan kulit. Yang keempat, ultrasonik dapat mendeteksi perbedaan antara jaringan-jaringan lunak dalam tubuh yang tidak dapat dilakukan oleh sinar X. Dan yang terakhir, menggunakan efek Doppler untuk mengukur kelajuan air, darah, dan efektif untuk mendeteksi trombosis ataupun penyempitan pembuluh darah. Nah, di sini ada contoh-contoh soal dengan materi gelombang bunyi. Di mana ada soal sebuah dawai dengan panjang 0,5 meter dan massa 10 gram ditegangkan sebesar 200 Newton. Diketahui massa sama dengan 10 gram ataupun 0,02 kg, F 200 Newton, dan L 0,5 meter. Dari gambar dapat dilihat nada datas pertama terjadi pada kondisi lambda sama dengan L. Panjang gelombang maksimal terjadi pada situasi nada dasar. Dari gambar, L sama dengan setengah lambda ataupun lambda sama dengan 2L, yang mana 2 kali 0,5 meter. Frekuensi pada nada dasar, F0 sama dengan V per lambda nada dasar. F0 sama dengan 100 per 1, yang mana F0 sama dengan 10 Hz. Jawabannya adalah B. Sekian penjelasan materi tentang gelombang bunyi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.